Yasir Neneama masih bersama Anda di Gelar Perkara, Saudara. Cekcok karena ponsel seorang mahasiswa di Binjai, Sumatera Utara ini harus meregang nyawa. Korban dibunuh oleh sepasang kekasih yang tidak lain adalah mantan pacar korban. Lalu bagaimana sebenarnya kronologi dari kejadian ini? Berikut ini penelusuran dari tim Gelar Perkara. Kejadian ini berawal dari niat kedua pelaku yang ingin merampas ponsel korban. Pelaku berinisial RA pun akhirnya berniat menemui mantan pacarnya, yaitu korban YL. YL pun tak menyangka pertemuannya dengan RA adalah petaka hingga berujung maut bagi korban. Saudara, di rumah inilah seorang mahasiswi di kota Binjai yang dibunuh oleh sepasang kekasih. Hanya karena masalah ponsel, pelaku tega membunuh korban dengan sadis. Lantas, adakah motif lain dari kasus pembunuhan ini? Ikuti terus penelusuran kami. Tim Gelar Perkara pun bertemu dengan saksi mata saat kedua pelaku akan membuang jasad korban. Menurut penuturan saksi, kedua pelaku akhirnya tertangkap karena kecurigaan warga yang hendak membawa jasad korban untuk dibuang. Pertamanya, kami baru pulang dari ngantar teman ke terminal Durenlingga. Baru pulang dari situ, di pertengahan jalan kami di stop sama mereka. Stop, bahwasannya dia minta tolong, korban itu sakit. Minta tolong mau bawaan ke atas lah, mau berobat. Terus dia minta tolong dorongi keretanya. Terus si korban itu naik ke becak. Pertamanya kami nggak tahu bahwasannya itu mayat. Kami bawa ke atas. Karena mau berobat. Sampai pesantren kami tanya, "Bang, kemana nih bang?" "Udah terus saja," katanya. "Nanti ada gereja samping masjid." Kami terus saja lah. Udah sampai Tengkolan ada gereja sambil masjid. Kami tanya lagi, "Ini mau kemana bang?" "Udah terus saja," katanya. "Nanti di atas ada PT. Disitulah lewat jembatan lah sikit," katanya. "Lewat jembatan sikit." Saya udah curiga, karena kecurigaan saya berhentikan becaknya itu ke warung kopi. Saya tanya sama warga mau nengok mukanya, nggak dikasihnya. Katanya, "Nggak usah bu, dia sakit," katanya. "Dia sakit, mukanya ini hancur," katanya. "Mau berobat ke atas," katanya, jatuh. Warga udah bilang gini, "Kakinya kok pucat," katanya. "Kakinya pucat," katanya. "Ini udah meninggal ini," katanya. "Udah kalian bawa aja turun ke bawah," katanya. Di simpang itu ada kantor polisi. Bawa ke bawah lah. Sampai pertengahan jalan, dia bilang kayak gini, "Udah dek, kalau misalnya kita pening-pening, kita buang aja ke atas," katanya. "Kita buang aja di semak-semak nih," katanya. "Daripada kerjaan kita," katanya. "Ya kok kayak gitu bang," katanya. "Ya nanti kan adik juga yang kena," katanya. "Ya saya kan cuma ngantri aja bang," saya bilang gitu kan. Sampai ke bawah, ada jumpa warga lah. Itu bawa aja kantor polisi lah. Situ kejadiannya kalau bawasannya dia bawa mayat, Kak. Yang saya ketahui di atas itu banyak jurang dan sungai, Kak. Rumah penduduk pun sepi. Mungkin saya curiganya situ mau dibuang mayat itu mau ke atas gitu, mau buang di atas. Saya langsung dipres abang itu, pertama dia nggak ngaku. Katanya dia mayat itu jumpa di Rambung, di Simpang Keramat. Katanya dia baru pulang ngeband, mau makan siang. Terus ada rame-rame, laki-laki 10 orang, perempuan 2 orang katanya. Dia minta tolong bawakan mayat ini ke Tanjung Jati di atas katanya. Tim Gelar Perkara pun mengkonfirmasi kebenaran dari modus pelaku yang tega membunuh korban hanya karena ponsel. Polisi membenarkan jika kedua pelaku awalnya panik saat korban teriak meminta tolong hingga akhirnya membunuh korban. Tidak membawa mayat tersebut membuang di daerah Namukur, namun kereta yang digunakan oleh pelaku sempat mogok dan meminta bantuan yang
ada orang yang melewati tempat tersebut untuk membantu mendorong kereta tersebut, namun kereta tersebut tidak bisa didorong. Jadi akhirnya kecurigaan masyarakat tersebut memberitahukan kepada polsek terdekat. Untuk motifnya sendiri, apa tuh Pak motifnya? Untuk motifnya, kedua pelaku ini awalnya berniat sehari sebelumnya untuk menguasai barang-barang berharga milik korban seperti handphone dan sepeda motor yang ada pada korban tersebut. Bahwa memang pelaku hendak memiliki barang seperti yang kalau kita bilang bisa cepat dijual seperti ponsel dan sepeda motor. Bagaimana akhirnya pelaku bisa tertangkap oleh pihak kepolisian? Karena dari kecurigaan masyarakat yang memberitahukan kepada kita bahwa kedua pelaku tersebut membawa korban yang sudah dilihat di atas becak, di atas sepeda motor yang hendak dipindahkan ke becak saksi. Melihat kecurigaannya bahwa korban kelihatannya memang sudah meninggal pada saat mereka bawa itu, sehingga masyarakat curiga dan melaporkan ke kantor polisi. Awalnya bahwa pelaku dan korban ini, pelaku laki-laki dan korban sudah saling mengenal sebelumnya dan sudah pernah menjalin hubungan asmara, sehingga pelaku membuat janji untuk besok jumpa, dan pelaku meminta menemani untuk membeli stick drum. Karena hendak membeli stick drum, pelaku bilang ke korban untuk mampir ke kos-kosan dulu dengan alasan gembok di kos-kosan tersebut belum terkunci. Jadi mampir sebentar untuk kunci gembok di kos-kosan tersebut. Dan di kos-kosan itulah awalnya pelaku langsung mengambil handphone. Karena korban tidak terima handphonenya diambil, akhirnya dipukul oleh pelaku sebanyak 1 kali. Korban melawan, akhirnya leher dari korban tersebut dijerat oleh pelaku laki-laki tersebut untuk supaya korban tersebut tidak melakukan perlawanan. Pekerjaannya juga masih mocok-mocok kalau dibilang pengangguran. Dan karena mereka sudah tidak ada lagi biaya untuk hidup dan mereka juga pelaku sudah berusaha meminjam uang kepada tetangga dan orang tua pelaku. Namun tidak ada. Dari situlah muncul niat mereka untuk mengambil barang-barang milik korban. Kalau untuk sanksi atau hukumannya ini, itu dikenakan pasal berapa? Pasal yang dikenakan adalah 338, junto 365, ayat 3, dengan ancaman hukuman seumur hidup penjara. Pelaku RA menyatakan dirinya membunuh korban dibantu dengan pelaku SB yang merupakan kekasihnya. Keduanya pun akan membuang jasad korban, namun terlanjur tertangkap oleh warga sekitar saat naik beca motor. Dijumpa di waret, baru saya bawa ke kos. Sampai di kos, baru saya bawa dia masuk. Ternyata dia nggak masuk ke kamar, cuma di dalam ruangan kos itu aja. Terus karena saya udah nunggu lama, langsung aja saya pinjam handphonenya, namun korban nggak ngasih gitu. Alasan dia masih chattingan. Yang kedua kali baru langsung saya ambil, saya mau jalan keluar. Di situ korban baru berteriak. Sebenarnya apa motif Anda melakukan pembunuhan ini? Motif saya Pak, pertama saya ingin merampas handphone korban. Karena dulu pernah handphone saya beberapa waktu yang lalu, pernah sama dia handphone saya. Waktu belakangan ini saya tanya, handphone itu udah nggak ada lagi Kak. Dia alasannya handphone itu rusak terus nggak bisa lagi dibenerin. Atau hanya handphone saja? Atau ada dendam lain di masa lalu? Nggak ada Kak. Untuk hubungan Anda dengan korban bagaimana sebenarnya? Dia mantan pacar saya yang lama Pak. Waktu saya masih SMP. Lalu gimana akhirnya Anda bisa melakukan pembunuhan itu? Karena begitu saya pinjam handphone korban ini melawan, teriak dia Kak. Dia seperti bilang kalau misalkan handphone ini mau saya larikan gitu Kak. Dia bilangnya jangan bawa HP ku katanya. Berulang-ulang Kak. Di situ saya emosi. Langsung saya pukul korban Kak. Jadi saya pukul, korban melawan, saya bekap mulutnya pakai tangan, lalu saya bawa ke kamar Kak. Nggak ada Kak, rencana saya ingin ngerampas handphone korban.
ingin saya larikan. Kalau hubungannya sama pelaku lainnya ini sudah berapa lama berhubungan? Saya sama pacar saya 6 bulan. Sudah 6 bulan. Kenal nggak sama korban? Kalau dia nggak kenal, Kak. Berarti cuman abang aja yang kenal ya? Saya panik, Kak. Karena sampai dia meninggal gitu. Jadi langsung aja saya pengen cari tempat biar bisa ngilangkan jejak gitu, Kak. Biar bisa saya buang jasadnya gitu, Kak. Rencana memang ngebuangnya bagaimana? Kok bisa sampai, kan ada nyewa becak bermotor itu? Kalau becak motor itu saya cuma menumpang, Kak. Karena kereta korban yang kami pakai untuk membawa korban ini mogok, Kak, di jalan. Jadi saya berhentikan becak santri yang lewat di jalan itu. Begitu lewat, kami naikkan korban ke dalam becak, baru kami jalan ke daerah lebih jauh lagi. Di situ warga curiga. Baru diperiksa sama warga, udah ketahuan korban itu nggak bernyawa, kami diarahkan ke Polsek, ke pos polisi Namutating sana. Keterlibatan pacar saya hanya membantu. Membantu dalam saat proses di mana? Yaitu membantu. Di saat proses saya begitu di dalam, saya melakukan pemukulan, dia menutup pintu. Begitu dia menutup pintu, saya membawa ke kamar, dia menghidupkan TV, lalu mengencangkan volume TV agar suara korban nggak kedengaran. Lalu dia keluar, begitu dia keluar, dia ngeliat situasi, di situ saya melilit leher korban pakai kabel lampu tumbler, lampu hias. Nggak kami rencanakan, karena udah panik aja gitu. Kriminolog Universitas Sumatera Utara Mahmud Mulyadi mengutarakan, faktor kurangnya ekonomi seseorang bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya pembunuhan. Dari keterangan tersangka dan penyidikan bahwa tersangka ini kan kesulitan ekonomi. Jadi kesulitan ekonomi berencana untuk memang melakukan katakanlah pencurian dengan kekerasan terhadap korban ya. Nah kemudian rupanya korban panik, teriak, panik, akhirnya muncullah pembunuhan. Nah dari sisi kriminologi kalau kita lihat ini kan faktor penyebab ya. Kalau kejahatan-kejahatan yang sifatnya perampokan, kemudian juga pencurian dengan kekerasan atau pencopetan itu selalu berkaitan dengan ekonomi. Karena kondisi ekonomi kita mungkin karena kondisi hari ini juga lagi sulit ya. Beberapa kasus juga yang terjadi itu kalau dia street crime itu memang dia terkait dengan ekonomi. Berbeda dengan kalau persoalan pembunuhan itu yang sifatnya pembunuhan murni. Pembunuhan murni itu biasanya orang yang kenal, ada motif balas dendam. Kalau dia berencana kemungkinan memang sudah direncanakan terlebih dahulu. Katakanlah perampokan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Ya, tapi sangat miris ya, sangat miris, masalah sepele tetapi akhirnya mendatangkan kematian. Ini juga yang perlu juga menurut saya perlu kita waspadai gitu. Kalau pada kasus ini kan korban itu kan pelaku itu sudah kenal sama korban bahkan mantan pacar ya. Nah tentunya juga tetap harus berhati-hati dengan orang-orang lama, kemudian apalagi yang tidak tahu kabarnya misalnya, tentunya kewaspadaan untuk melihat maksud. Kalau seandainya dibawa ke kos dia ya juga seharusnya ditolak kan gitu. Apa sih kepentingannya? Kan sekarang lewat media juga kita bisa tanya apa sih kepentingan dia atau mengajak teman karena kita tidak tahu apa lagi motivasinya kan begitu. Jadi tetap waspada. Kedua memang street crime juga sering terjadi di jalanan ya, hati-hati di jalanan. Kalau tidak penting keluar ya jangan keluar, apalagi di musim Covid ini juga harus menahan diri dan juga minimal harus berteman karena kita dengan kebutuhan ekonomi kita tidak bisa mengelaknya karena akan pasti bermunculan berbagai kejahatan yang sifatnya street crime. Itu yang menurut saya yang harus kita tetap waspadai. Masyarakat umum juga harus ada tamu di rumah juga harus ditanya persis ya, jangan sampai ini langsung membuka pintu. Ya tidak mau menerima tamu tapi kewaspadaan itu penting.
Disebabkan terhimpit ekonomi, Rian dan kekasihnya tega merampas ponsel Yuliza hingga korban meregang nyawa. Meskipun pelaku mengaku hanya berniat mengancam tanpa membunuh, namun kini ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka diancam hukuman penjara selama 15 tahun. Dari kasus ini kita belajar agar tetap mengontrol emosi dalam melakukan tindakan apapun, agar tidak menjadi penyesalan. Asri Kartika, Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.